Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Ibu Uri harap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat menerima pelajaran PAI dari Ibu Uri. Anak-anak, kita masih di materi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada minggu lalu, kita telah membahas mengenai mengenal Allah melalui alam semesta dan mengenal Allah melalui Al-Quran. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi mengenai mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Baiklah anak-anak, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, Allah memiliki banyak nama, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Arti dari Asmaul Husna adalah nama-nama Allah. Tapi, apakah kalian tahu arti dari semua 99 Asmaul Husna itu? Nah, pada hari ini kita akan mempelajari 3 di antara Asmaul Husna. Apa saja itu? Simak sampai akhir video ya. Anak-anak, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Basirnya? Al-Basir artinya adalah yang maha melihat. Maknanya Allah melihat semua perbuatan makhluknya di seluruh jagat raya ini. Seluruh makhluknya berarti semua makhluk, mencakup manusia, jin, hewan, dedaunan yang jatuh, debu, dan semua yang ada di jagat raya tanpa terkecuali. Semua perbuatan artinya perbuatan manusia, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Entah itu bersembunyi di dalam gua, bersembunyi di dalam kamar, atau bersembunyi dimanapun tanpa terkecuali. Nama Al-Basir yang maha melihat dalam Al-Quran disebut sebanyak 42 kali. Salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 96 yang artinya Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. Dan dalam surat Al-Baqarah 233 yang artinya bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Anak-anak, bagaimanakah cara kita beriman melalui nama Allah Al-Basir? Yang pertama, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah itu maha melihat dan penglihatan Allah adalah penglihatan yang sempurna, yang berbeda dengan penglihatan makhluknya. Yang kedua, beramal dan meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah, karena Allah mengetahui semua perbuatan kita, dan kita akan mendapatkan ganjaran pahala atau siksa neraka atas semua yang kita perbuat. Kedua, mengenal nama Allah Al-Adl. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Menurut kalian, siapakah di antara mereka yang paling baik atau tinggi derajatnya? Anak-anak, tahukah kalian arti Al-Adl? Al-Adl artinya Allah yang maha adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Anak-anak, keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya mencakup semua hal, baik yang mencakup urusan dunia maupun akhirat. Allah pasti akan memberi rezeki kepada setiap makhluk asalkan mau berusaha. Begitu juga dalam hal ibadah. Allah memandang semua makhluknya memiliki kewajiban yang sama, yakni beribadah dan menyembahnya. Kaya atau miskin, jelek atau tampan, Allah akan menghitung amal ibadahnya dan memberikan balasan yang adil sesuai dengan yang dikerjakannya. Dalam Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat 13,
yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." Anak-anak, bagaimanakah cara kita meneladani bahwa Allah Maha Adil? Yang pertama, adil terhadap Allah. Maksudnya adalah adil melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah. Jika kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah, itu berarti kita sudah zolim kepada Allah. Yang kedua, adil terhadap diri sendiri. Adil terhadap diri sendiri maksudnya adalah menempatkan diri pada tempat yang baik dan benar, juga teguh menempatkan diri agar tetap terjaga dan terpelihara dalam kebaikan dan keselamatan. Yang ketiga, adil terhadap orang lain. Manusia adalah makhluk sosial, yakni saling berhubungan satu sama lain. Karenanya dibutuhkan sifat adil agar hubungan tersebut berjalan dengan baik dan damai. Berlaku adil kepada orang lain adalah dengan memberikan sesuai dengan haknya dengan jujur tanpa mengurangi sedikit pun. Yang keempat, adil terhadap makhluk lain. Di muka bumi ini tidak hanya ada manusia, tetapi juga ada makhluk Allah yang lainnya. Misalnya, berlaku adil kepada binatang adalah dengan menempatkannya pada tempat yang layak, menurut kebiasaan binatang tersebut. Sedangkan adil kepada tumbuhan adalah dengan tetap menjaga melestarikan lingkungan dan tidak merusaknya. Anak-anak yang terakhir mengenal nama Allah Al-Azim. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Menurut kalian, apakah Allah membutuhkan bantuan makhluk lain untuk mengurus seluruh alam semesta ini? Anak-anak, pernahkah kalian meminta bantuan kepada orang lain? Pastinya kalian pernah melakukan hal tersebut. Manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan bantuan makhluk lain. Oleh karena itu, Allah disebut Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Karena Allah adalah Al-Azim atau yang Maha Agung, maka kekuasaan Allah tidak dapat dihitung. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala hal, semua waktu dan juga setiap tempat hingga manusia tidak akan mampu untuk menandinginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongan Allah dan membutuhkan pertolongan orang lain karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Semoga dengan materi tadi dapat menambah ilmu kalian dan menambah keimanan kalian, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kalian dapat berwaspada diri agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.